Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketemu lagi nih sama Bu Dewi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan pagi hari ini, kompetensi dasar 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Kompetensi dasar 4.1 menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna, karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Maka kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban tersendiri. Adapun peradaban tersendiri tersebut diantaranya sistem peribadatan bangsa Quraisy dan kebudayaan-kebudayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum mengenal Islam. Kalian masih ingat tidak? Peradaban bangsa Arab sebelum mengenal Islam sudah pernah dibahas ketika kalian masih duduk di bangku MTS. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai peradaban bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Yang akan kita bahas adalah kondisi keagamaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam, kondisi kebudayaan dari sisi positif, dan kondisi kebudayaan dari sisi negatif. Kondisi keagamaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran Tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan juga pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu, ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan, mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya, seperti mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Nah,
Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa berhala itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu Hubal. Nah, Hubal ini merupakan berhala yang paling besar yang terbuat dari batu akik merah yang letaknya di samping Ka'bah. Kemudian selain Hubal ada juga berhala yang bernama berhala Lata. Berhala Lata ini tempatnya di Taif. Menurut orang-orang Taif, Lata ini adalah berhala yang paling tua. Selain Lata, ada juga Uzza. Nah, Uzza ini tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Kemudian yang terakhir ada berhala Manat. Tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk kota Yastrib. Selanjutnya, kondisi kebudayaan dari sisi negatif. Yang pertama, suka melakukan pencurian dan perampokan pada suku lain, atau istilah yang kita kenal pada saat ini adalah pembegalan, yaitu merampas sesuatu dari orang lain yang bukan haknya. Nah, jadi itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mekah sebelum mengenal Islam. Yang kedua, bila terjadi perselisihan antar suku diselesaikan dengan perang. Padahal di dalam ajaran agama Islam, kita diajarkan untuk bermusyawarah, mencari jalan keluar dengan cara yang baik. Yang ketiga, tata krama kurang baik, misalnya dalam cara makan dan juga minum. Di Islam sendiri, makan dan minum sudah ada adab tersendiri, bahwa kita sebagai umat muslim ketika mau makan dan juga minum diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu dan dalam kondisi duduk. Jadi kita ketika makan dan juga minum tidak boleh dalam posisi berdiri. Itulah adab di dalam ajaran agama Islam. Yang keempat, mengubur anak atau bayi perempuan yang masih hidup. Kenapa kok anak atau bayi perempuan yang masih hidup dikubur? Karena mereka orang-orang jahiliyah takut jika mereka memiliki anak atau bayi perempuan, maka anak itu akan menjadi aib di dalam keluarganya. Yang selanjutnya, tatanan masyarakat masih menggunakan adat kebiasaan. Mereka lebih percaya terhadap ajaran nenek moyang daripada ajaran yang berlaku pada saat itu. Teguh pendirian untuk mempertahankannya, mereka memilih perang dengan resiko mati sekalipun. Orang-orang Arab terkenal orang yang teguh pendirian. Walaupun mereka salah, tetapi mereka tetap akan membela diri, membela apa yang menurut mereka benar sekalipun mati yang akan jadi taruhannya. Yang terakhir yaitu fanatisme kabilah begitu kuat, sehingga sering timbul perkelahian dan perang antar suku. Selain itu, masih banyak lagi kondisi kebudayaan negatif yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, agama Yahudi dan Nasrani mulai masuk ke jazirah Arab dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kondisi kebudayaan dari sisi positif. Yang pertama, menghormati dan memuliakan tamu, karena bagi mereka tamu itu adalah raja yang harus mereka muliakan. Yang kedua, dalam bidang seni, bangsa Arab saat itu sangat terkenal dengan syair-syairnya. Mereka menempatkan para penyair pada kedudukan yang sangat terhormat. Yang ketiga, selalu mengadakan lomba syair, dan syair-syair terbaik akan diberi kehormatan untuk ditempel di dinding-dinding Ka'bah berdekatan dengan berhala-berhala yang mereka pertuhankan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan secara langsung melalui WhatsApp. Nah, tugas kalian adalah coba kalian tuliskan apa yang sudah saya bahas di atas. Nah, cukup sekian, kita sambung minggu depan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.